Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan membahas tentang pengendalian glukosa darah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anela Hersa Fawas dengan NIM 2361390. Nama saya David Tri Susilo Aji dengan NIM 23613092. Nama saya Sinti Rahmakotsari dengan NIM 23613093. Saya Yasita Fidiana Kusuma Ardani dengan NIM 236130994. Nama saya Aisyah Sahada Najmisya dengan NIM 236130907. Kasus B, pengendalian glukosa darah. Masalah utamanya yaitu hipoglikemia pada pasien diabetes. Signifikansinya yaitu hipoglikemia dapat berakibat fatal dan merupakan konsekuensi dari pengobatan atau bagian dari sejarah alami diabetes. Fokusnya yaitu pendekatan diet dan terapi untuk mengatasi hipoglikemia. Selanjutnya yaitu adalah profil pasien. Usia pasien yaitu 28 tahun dengan riwayat medis pasien diabetes yang dikenal dengan serangan hipoglikemia sering. Untuk frekuensi hipoglikemia 2 kali per bulan memerlukan manajemen rumah sakit. Untuk gejalanya yaitu kelelahan, agitasi, dan ketidakmampuan bekerja. Kemudian riwayat keluarganya yaitu 2 saudara meninggal karena hipoglikemia. Gaya hidup pasien yaitu tidak merokok dan bekerja sebagai pembersih. Selanjutnya ada hasil pemeriksaan laboratorium. Yang pertama, glukosa puasa yaitu 10,7 milimol per liter. Yang kedua, elektrolit yaitu natrium 141 milimol per liter. Terus ada kalium 3,97 milimol per liter. Terus yang ketiga ada fungsi ginjal yaitu kreatinin 85 mikromol per liter. Terus yang keempat lainnya yaitu hemoglobin A1C 6,9%, lipid serum normal, tes fungsi tiroid normal, enzim hati normal, keton urin negatif. Lalu selanjutnya dalam pengobatan baru, pasien ini diberikan insulin glargin 26-30 unit per hari. Sebagai basal perlakuan, dosis bolus diberikan oleh insulin kerja pendek aspart dan dosis tersebut dititrasi melalui perhitungan karbohidrat dan di bawah panduan pemantauan gula darah. Regimen baru ini telah mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan serangan hipoglikemia pasien dan rasa lelah serta kegelisahannya berkurang, serta suasana hati dan produktivitasnya pun membaik. Regimen insulin baru ini yaitu basal insulin glargin 26-30 unit per hari, bolus insulin aspart, dosis diatur melalui perhitungan karbohidrat dan pemantauan gula darah. Hasilnya, frekuensi dan keparahan serangan hipoglikemia menurun, peningkatan suasana hati, dan produktivitas pasien. Selanjutnya, manfaat pemantauan glukosa darah mandiri. Apakah pemantauan glukosa darah mandiri bermanfaat pada pasien dengan T2DM? Jawabannya iya, sangat bermanfaat. Alasannya yang pertama, memungkinkan pasien untuk menyesuaikan dosis insulin. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pasien terhadap faktor yang mempengaruhi glukosa darah. Yang ketiga, membantu dalam mencegah hipoglikemia dan hiperglikemia. Mekanisme kerja insulin. Bagaimana insulin mengontrol glukosa darah? Mekanisme yaitu ada tiga. Yang pertama, meningkatkan uptake glukosa oleh sel-sel tubuh. Yang kedua, menghambat produksi glukosa oleh hati. Yang ketiga, yaitu merangsang sintesis glikogen di hati dan otot. Hipoglikemia pada terapi insulin, faktor risikonya, dosis insulin, penggunaan dosis insulin yang terlalu tinggi, asupan karbohidrat, kurangnya asupan karbohidrat, aktivitas fisik yang berlebihan tanpa penyesuaian dosis insulin. Mekanismenya yaitu insulin berlebih menurunkan kadar glukosa darah di bawah normal, serta penurunan glukosa darah yang cepat atau tidak terduga. Kesimpulannya, manajemen hipoglikemia pada diabetes penting untuk kualitas hidup pasien. Kemudian pendekatan terapi yang dipersonalisasi
dan pemantauan glukosa darah secara mandiri dapat mengurangi risiko hipoglikemia. Kemudian, pentingnya edukasi pasien dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi glukosa darah. Sekian dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.